Barunya untuk korban sendiri juga sudah menyentuh 10.000 ya. Dan di satu sisi kita harus mendengarkan informasi ataupun juga berita terkait dengan anak-anak yang harus kehilangan orang tua dan juga mereka yang bertahan pun juga sulit untuk mendapatkan akses kesehatan, air bersih, makanan hingga listrik. Sekali lagi karena ini berkaitan dengan isu kemanusiaan sehingga perlu menjadi concern kita bersama. Melihat kondisi ini, berbagai dukungan kepada Palestina pun terus mengucur deras dari berbagai penjuru dunia. Geram akan tindakan Israel, para pendukung Palestina pun tegas melantangkan aksi boykot akan produk-produk Israel maupun produk yang dianggap terafiliasi atau mendukung Israel. Lalu seperti apa detailnya? Kita akan simak dalam deretan produk dan perusahaan pro-Israel yang diboykot. Kita akan lihat ya, jadi Bapak kalau aksi boykot ini bagi Anda yang sering scrolling sosial media, ini banyak sekali ya di laman sosial media kita sering kita temukan begitu ya akhir-akhir ini. Dan memang kalau kita sebut satu persatu produk asal atau produk yang terafiliasi dengan Israel hingga produk yang menyatakan dukungannya baik langsung maupun tidak langsung terhadap Israel, ini tentu cukup sulit ya karena ada banyak sekali produk-produk di dunia. Namun gerakan produk ataupun juga boykot anti produk Israel yang tergabung dalam movement BDS atau boycott, disinvestment dan juga sanction telah menyebutkan sejumlah produk yang masuk ke dalam daftar boykot Israel. Kita lihat di sini, diantaranya adalah ada Hewlett Packard atau HP. Perusahaan teknologi ini disebut menyediakan dan juga mengoperasikan teknologi yang digunakan oleh Israel untuk menjaga sistem apartheid dan juga kolonialisme oleh Israel. Kemudian kita lihat berikutnya ada Siemens yang diklaim terlibat dalam usaha ilegal Israel untuk pembangunan Euro-Asia Interconnector di pemukiman Palestina. Next kita lihat juga ada Puma. Ini ada salah satu produsen pakaian olahraga terkemuka di dunia juga ikut ya masuk ke dalam daftar boykot karena telah menjadi sponsor internasional tunggal untuk Asosiasi Sepak Bola Israel atau IFA. Kemudian kita lihat juga ada AXA, perusahaan asuransi yang disebut-sebut melakukan investasinya di bank-bank Israel. Kemudian ada juga Soda Stream yang ini adalah mesin untuk membuat soda atau minuman berkarbonasi di rumah. Kemudian ada juga Ahava. Ini adalah produk kecantikan yang menggunakan mineral laut hitam. Ada juga Humus Sabra, usaha produk makanan patungan antara PepsiCo dan juga Strauss Group. Kemudian ada buah-buahan dan juga sayuran asal Israel. Serta kalau kita lihat di sini memang ada banyak jenisnya begitu untuk sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan yang memang paling populer ini adalah anggur dan juga kurma asal Israel. Sekali lagi, ini tadi daftar yang dikeluarkan oleh BDS Movement atau gerakan untuk anti produk-produk asal Israel ya. Kemudian kalau kita mau tarik lagi, memang sekali lagi untuk produk turunannya banyak sekali dan banyak juga nama-nama produk yang ikut termention utamanya di sosial media. Kita lihat ya berikutnya. Seperti apa? Jadi ramainya aksi boykot ini juga tentu tidak lepas nih ya dengan nama-nama produk makanan dan juga minuman asal negara-negara barat. Seperti kita lihat di sini ya. Salah satunya ada Starbucks, McDonald's, Coca-Cola, Domino's Pizza, ada Pizza Hut dan juga Burger King. Nah, memang di sini kalau kita lihat ya, tentu rupanya juga berdampak kepada pergerakan sahamnya loh di pasar modal. Kita lihat di pasar saham domestik saja ya, misalnya pergerakan emiten MAPI atau MAP yang di dalamnya terdapat MAPB atau MAP Boga Adi Perkasa sebagai perusahaan yang mengelola langsung Starbucks di tanah air juga rupanya ikut terkoreksi ya. Dalam 1 bulan terakhir misalnya untuk MAPB ini sendiri sudah melemah kurang lebih di 2,71%. Ini tadi sudah dicek sekitar siang tadi pukul 12 siang. Kemudian kita lihat juga untuk MAPI atau MAPI ini terkoreksi dalam 1 bulan terakhir ya di 17,84% pelemahannya. Nah, tapi ini cukup menarik kalau kita lihat ya kondisinya dengan yang ada di Amerika Serikat ataupun juga Wall Street, di mana sebetulnya saham Starbucks ini sempat turun nih sejak aksi pengeboman yang sudah berlangsung begitu di 7 Oktober kemarin begitu ya, sejak perang berkecamuk di 7 Oktober sebetulnya untuk pergerakan saham dari Starbucks ini sempat turun sebentar begitu ya, namun sebelumnya kita lihat dalam beberapa waktu terakhir sudah ada penguatan yang cukup signifikan untuk emiten Starbucks. Nah, demikian juga untuk McDonald's, Coca-Cola, Domino's Pizza, Pizza Hut dan juga Burger King ini justru sahamnya bergerak naik begitu ya, meskipun sekali lagi aksi boykot ini juga ramai tidak hanya di domestik tapi juga di seluruh dunia. Dan bahkan sebetulnya kalau kita lihat ya dari Starbucks sendiri ini dilaporkan penjualannya pun turun hingga 33% berkat adanya aksi boykot yang dilakukan oleh berbagai pihak. Nah, kemudian kita lihat nextnya.
Ya, jadi sebagai informasi, Indonesia sendiri memang kita ketahui ya tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel ya. Dan tapi di satu sisi secara ekonomi hubungan dagang sebetulnya tetap terjalin nih dalam bentuk bisnis to bisnis atau B2B. Jadi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ekspor dan juga impor antara Indonesia dan juga Israel ini masih terjalin. Di mana kalau kita lihat datanya ya yang disampaikan oleh PLT Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widiasanti mengatakan total impor Israel selama Januari hingga September 2023 ini adalah sebesar 14,4 juta dolar Amerika Serikat. Di mana sebelumnya pada 2022 lalu total impor ini mencapai 47,8 juta dolar Amerika Serikat. Dan pada 2021 lalu angkanya adalah di 26,5 juta. Sementara kalau kita lihat di tahun 2020 di saat pandemi ini angkanya juga cukup tinggi di 56,5 juta dolar Amerika Serikat. Nah, lalu sebetulnya terkait dengan aksi boykot yang ramai, apa tanggapan pemerintah terkait dengan hal ini? Jadi disebutkan ya oleh Kementerian Perindustrian ataupun juga Kemenperin ini sebetulnya mengambil sikap netral. Jadi mereka memahami begitu ya, pemerintah memahami seperti apa sikap dan juga wacana ataupun juga aksi yang diambil oleh masyarakat terkait dengan dukungan kepada Palestina. Tapi di satu sisi Kemenperin menyebutkan momentum ini justru harusnya dimanfaatkan untuk kita agar bisa lebih aware atau bisa lebih meningkatkan penggunaan dan juga memberikan kesempatan untuk produk lokal kita agar tidak kalah bersaing dengan produk internasional. Ya, pemirsa, memang berbicara terkait dengan kondisi di Palestina, tentu isu kemanusiaan ini menjadi isu yang sangat penting dan juga membutuhkan perhatian dan dukungan dari kita semua. Jadi tentu sekali lagi kita harapkan agar peperangan ini bisa segera berakhir dan isu kemanusiaan bisa kembali ditegakkan.